warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa keluarganya, untuk para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan semua jamaah Masjid Al-Huda, bapak-bapak dan ibu-ibunya kelak di yaumul qiyamah termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berada di Masjid Al-Huda yang sangat kita cintai ini. Walaupun berangkat dari rumah masing-masing, diguyur dengan hujan yang cukup membuat kita sebetulnya malas untuk pergi keluar rumah begitu. Saya juga berangkat dari Margahayu, dikira nggak hujan, ternyata sudah gerimis. Tadinya biasa saja, cukup pakai jas juga nggak apa-apa. Pas keluar tanggung mau pakai jas hujan, pulang lagi gimana? Adzan sudah tiba, takut gak keburu. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan jalan menuju ke surga dan dipermudah jalan menuju ke surga? Para sahabat menjawab, kantenan Rasulullah, tunjukkan kami semua ini supaya bisa bersamamu nanti di dalam surga. Apa kata Rasulullah? Isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada waktu kita sedang malas, mau hujan ngari rincik, tiris, malas untuk ke masjid, malas untuk wudunya juga, angkewelas setengah genap sholatna. Kalau kita mampu melewati rintangan seperti itu, kita akan dipermudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah dari kitab Lubabul Hadis, dijelaskan dalam hadis itu, mamin abdin, Rasulullah bersabda, mamin abdin walam ro'atin, tidaklah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan tawaddo'a, yang wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian membaguskan wudunya. Wudu yang bagus itu yang bagaimana? Wudu yang sempurna itu wudu yang bagaimana? Wudu yang sempurna itu wudu yang menjaga satu fardunya. Fardu wudu itu ada berapa ya? 6. Dimulai dari niat sampai di akhir dengan tertib. Yang kedua syaratnya berapa? Nyesak itu pokoknya malah. Syarat wudu. Wa adabahu, wudu yang sempurna itu menjaga adabnya. Adab-adab wudu itu kurang lebih di dalam kitab Riyadul Badi'ah, di dalam kitab At-Tadzhib, kurang lebih ada 10. Di antaranya yang pertama, awali wudu itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, awali dengan berkumur.
Yang ketiga, awali kemudian dengan istinsyak, menghirup air ke hidung. Setelah menghirup air ke hidung, tong terus dikadieukeun ditelan, terus dihirup. Sunat lagi setelah dihirup istinsyar, dikeluarkan lagi supaya kalaluar korongna. Aya korong, ada ru'ab, lehokna, kalaluar semuanya, kotoran-kotoran itu. Kemudian mendahulukan ke tangan yang kanan, belakangkan ke tangan yang kiri. Itu dahulukan, biasakan seperti itu. Bahkan di akhirnya itu sunnahnya itu salah satu sunnahnya summa qara'a. Setelah wudu itu kemudian kita membaca summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat apa itu? Surat apa? Al-Fajr, Al-Qadar. Al-Qadar. Kalau Al-Fajr mah wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sampai selesai itu surah Al-Fajr. Kalau yang tadi Al-Qadar berapa ayat? Sok kurang hitung. Ngapalkeun, atuh hitung ngapalkeun. Berapa ayat? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr. 2. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. 4. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berapa? 5. Pertanyaan yang terakhir, berapa hurufnya? Pernah menghitung enggak? Jumlah huruf alifnya berapa, nunnya berapa, qafnya berapa, kafnya berapa? Kenapa? Karena dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba laki-laki ataupun perempuan yang wudu fa ahsanal wudu'a, kemudian wudunya itu bagus sesuai syarat dan rukunnya, adabnya juga dijaga, menjauhi sesuatu yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan yang mana? Kalau kita wudu di dalam toilet, makruh itu hukumnya. Wudu membelakangi kiblat, makruh hukumnya. Wudu berulang-ulang, airnya disembur-sembur, makruh hukumnya. Disempurnakan wudunya. Tsumma qara'a ba'dahu, kemudian setelah kita wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang 5 ayat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana itu dibaca, maka kata Allah ya Rasulullah, yastaghfiru lahu malaikat akan senantiasa memohonkan ampunan ila yaumil qiyamah. Malaikat akan senantiasa memohonkan ampunan untuk kita sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Bahkan akan kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa derajat yang akan diberikan kepada kita? Berapa pahala yang akan diberikan kepada kita? Bikulli harfin minha, setiap huruf yang ada di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau rawahu Google, cek Google mah dihitung ku Google paling cepat atau AI, itu kurang lebih ada 121 huruf. Berarti yang akan diberikan kebaikan kepada kita manakala kita wudu dalam keadaan sedang malas, tapi wudunya disempurnakan, menjaga syarat dan rukunnya, maka Allah akan mengangkat mi'ata darajatin. Satu kali akan diangkat 100 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf menimbulkan pahala 100 derajat, 100 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kebayang kalau 121 huruf, berarti berapa derajat Allah akan memberikan kepada kita? 1200 derajat. Luar biasa. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Apalagi langkahkan kedua kaki menuju ke Masjid Al-Huda ini untuk mengadakan kajian seperti ini, untuk mengadakan kuliah subuh seperti ini.
Kalau di At-Taqwa di saya di sana itu Bu, pengajian seperti ini ya biasa sehabis salat subuh minimal 15 sampai 20 menit. Itu. Hari Minggu ada, setiap hari begini. Selesai sholat ada kajian dulu, setelah sholat ada taklim wa ta'lum dulu, ada siraman rohani dulu, ada nasihat-nasihat agama yang harus disampaikan. Bedana hungkul, bedana kalau setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada kajian taklim wa ta'lum ngan beresna teu dibere opieun. Teu aya bubur kacang, teu aya bala-bala, teu aya goreng pisang, teu aya goreng tempe, tidak ada. Tapi kalau untuk hari Sabtu, apalagi untuk hari Minggu, di sana disebut dengan jiharkah. Apa singkatan jiharkah? Pengajian Ahad Berkah. Gitu. Kalau di sini kajian apa ini? Ahad Barokah, Subuh Barokah, begitu. Nah, sama di sini juga. Beres pengajian di sini, biasa nanti 5:30, tiba-tiba di sana ada makanan. Disediakan makanan. Ustadz oge sarua makan di sana. Komo Ustadz mah di bekelan baliknya teh. Di bekelan amal. Karena di pasian amal dia mudah-mudahan saya menyampaikan sepatah dua patah kata menjadi amal bagi saya, menjadi tabungan nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Hari ini kita sedang menyaksikan sudah 20, kurang lebih 20 hari ya. Kalau kita menyaksikan ada satu negara yang sekarang lagi digempur, sedang menghadapi ancaman dunia, baik dari barat ataupun dari Eropa, sekarang sedang digencar. Negara itu adalah negara Iran. Iran ini menjadi salah satu negara yang diisolasi oleh dunia. Negara yang diembargo oleh dunia. Barat tidak memperhatikannya, Eropa tidak memperhatikannya, diembargo, sulit untuk melakukan hubungan diplomatik dengan berbagai negara lain. Tapi Iran ternyata menjadi negara yang sekarang ini setelah diketahui ternyata Iran salah satu negara Islam yang sekarang memiliki teknologi yang sangat luar biasa. Teknologinya luar biasa, senjatanya bisa menjangkau bayangkan 1.500 km. Jadi ke mana 1.500 km? Ke Surabaya berapa kilo? Ke Surabaya berapa Pak? 1.000. Ke Surabaya hitungan detik, menit sudah nyampe. Kita kan dari pusat ada bansos, berbulan-bulan tuh sampai ke masyarakat. Ini Iran meluncurkan senjata nuklirnya, senjata rudalnya diluncurkan dari negara Iran sampai ke Israel dalam hitungan menit sudah bisa sampai. Ngabring senjata di luar nuklir itu di luar angkasa itu. Luar biasa, begitu canggihnya negara Iran sekarang menjadi salah satu negara muslim yang paling ditakuti di dunia. Padahal kondisinya sedang dilakukan embargo, diisolasi oleh setiap negara-negara yang ada di dunia ini. Jangankan negara barat, jangankan Eropa, umat Islam sendiri banyak yang tidak pro terhadap Iran. Dengan berbagai kontroversinya karena di sana ada Syiahnya. Jangan dikira walaupun ada Syiah, di sana juga ada yang sunnahnya, ahli sunnah wal jamaahnya. Tapi kenapa mereka sampai saat ini bisa maju? Mereka ini sekarang bisa ditakuti oleh dunia. Di saat organisasi Islam dunia sekarang sudah tidak dianggap lagi keberadaannya, hanya diskusi dan diskusi. Tapi kenapa sekarang OKI itu tidak dianggap di dunia ini? Silakan OKI untuk rapat, sedangkan OKI untuk diskusi. Barat tidak pernah ketar-ketir dengan diskusinya umat Islam. Tapi ketika Iran sekarang sudah mulai meluncurkan senjata teknologi yang sangat canggihnya itu, baru sekarang Barat mulai ketar-ketirnya. Sikap Barat yang tidak suka terhadap Islam itu wajar. Allah sudah menggariskan di dalam Al-Quran, walan tarbo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ingat, kalau hari ini umat Islam itu disuruh tunduk kepada orang Yahudi, disuruh tunduk kepada orang Nasrani,
Karena memang di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kepada kita ini. Kalau melihat umat Islam maju, pasti embargo. Umat Islam maju, isolasi. Umat Islam maju, perangi. Bayangkan sekarang, anak-anak di Gaza, pemuda-pemuda di Gaza, orang tua di Gaza, setiap hari digempur. Karena Al-Quran sudah menyatakan walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Apalagi kalau kita melihat umat Islam seperti ini, orang-orang Yahudi, orang Nasrani melihat umat Islam itu kumpul di masjid seperti ini. Dulu sempat ada gerakan subuh berjamaah ya. Di Pusdai gerakan subuh berjamaah mengundang Ustadz Abdul Somad. Wah, membludak. Orang Yahudi, orang Nasrani, jangankan melihat umat Islam itu memiliki senjata nuklir. Jangankan umat Islam itu memiliki senjata yang canggih. Umat Islam kelihatan sholat berjamaah saja subuh, maka orang Yahudi sudah tidak akan ridho kepada kita. Kenapa? Karena subuh itu sumber daripada kebersamaan, sumber persatuan dan kekuatan umat Islam yang ada di dunia ini. Kalau umat Islam subuhnya sudah berjamaah, Masjid Al-Hudanya sudah penuh, insya Allah kejayaan Islam itu akan tumbuh seperti itu. Kita kadang-kadang sulit menyatukan jamaahnya juga. Iran sedang diembargo seperti itu, kenapa bisa berubah? Ingat di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masyarakat Iran, presidennya Iran, semuanya kompak. Silahkan Barat untuk mengisolasi kami, silahkan Barat untuk mengembargo kami, silahkan Barat untuk menghubungkan diplomatik dengan kami. Tapi Iran dengan masyarakatnya, kami tetap akan melakukan perubahan. Mengapa demikian? Spirit Al-Quran dipakai. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Iran melakukan perubahan. Yang pertama, Iran itu melakukan revolusi di dalam bidang sains dan teknologi. Iran melakukan revolusi di dalam ilmu pengetahuan. Wah, ternyata dikunci itu memproduksi senjata yang sangat luar biasa. Bisa mengalahkan teknologinya, mengalahkan Barat. Lihat banyak negara yang diembargo, hubungan diplomatiknya diputuskan. Ada Korea Utara. Ketika Korea Utara sudah diancam oleh pihak Barat, silahkan kami untuk diancam. Tapi manakala Barat untuk mengancam kami, wahai Donald Trump, andaikan kamu mengancam kami, ingat bahwa tombol senjata nuklir yang jaraknya kalibernya 1.600 km akan sampai ke Amerika. Dan itu tombolnya ada di tangan kiri saya. Tinggal langsung membelasan. Tidak lagi menyuruh komandonya kepada para prajuritnya, kepada para tentaranya. Cukup presidennya langsung yang memijit tombol senjata nuklirnya itu. Ketakutan Barat juga. Jadi kalau umat Islam ingin maju, umat Islam ingin kuat, maka kita harus senantiasa melakukan perubahan. Karena Al-Quran sudah mengatakan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekarang kita syukur alhamdulillah masih diberikan kesempatan di bulan Muharram kita melakukan hijrah, kita melakukan perubahan yang tidak maju harus menjadi maju, yang tadinya malas harus menjadi orang yang semangat. Ini kita manfaatkan untuk melakukan revolusi bagi kita semua ini. Kita harus bergerak supaya Allah memberikan perubahan di dalam kehidupan ini. Supaya kita menjadi masyarakat muslim yang ditakuti di dunia ini. Bagaimana kita akan menciptakan teknologi yang sangat luar biasa, bagaimana kita akan menciptakan sains dan teknologi yang sangat mutakhir, sementara kita masih berjibaku memperdebatkan sesuatu yang sudah memiliki keyakinan masing-masing. Sudah kita mau maju gimana? Hari ini dari masjid ke masjid yang diperdebatkan itu bukan teknologi, yang diperdebatkan bukan masalah ekonomi umat,
Tapi yang diperdebatkan itu apa? Masih memikirkan hiji utek-utekan. Anu hiji diam begitu. Ini yang dipermasalahkan. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Ini yang masih dipermasalahkan oleh umat Islam. Padahal ini kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Lihat yang sudah dicontohkan oleh para panding pandar di negara kita. Ada para ulama yang sudah mencontohkan kepada kita semua. Ketika ulama NU berkunjung ke ulama Muhammadiyah, sholat di tempat orang Muhammadiyah, disuruh untuk menjadi imam. Tidak memaksakan dengan kehendaknya harus kunut, diam saja. Langsung Allahu Akbar. Selesai baca surat pendek, langsung ruku, langsung sujud. Begitupun sebaliknya ulama Muhammadiyah dituntut untuk menjadi imam di tempat sholatnya orang NU. Bagaimana? Sama, mereka ternyata melakukan kunut untuk menghargai tuan rumahnya. Ada saling toleransi. Ada Ustaz Abdi mah jadi pegangan yang sangat kuat sekali. Namun kunut sakutu kumaha, mangga silahkan. Kalau kita sholat mau di belakang imam, imamnya tidak kunut, silahkan. Mau ikut kepada imam tidak kunut juga silahkan. Memaksakan diri kehendak untuk kunut silahkan. Ada aturan di dalam fikihnya. Bapak, Ibu, kalau seandainya ada yang suka kunut tapi sholat di belakang imam yang tidak kunut, tetap kita bisa kunut. Kapan kunutnya? Ketika imam itu sujud, selesai minal jinnati wan nas, Allahu Akbar, langsung sujud, langsung ruku, langsung sujud. Bagi kita nggak usah banyak pikiran. Kadang-kadang nah gini kieu salat itu make kunut. Rek misahkeun diri rek mufaroqah. Enggak usah, kalau mau kunut silakan kunut. Begitu imam ruku ikut ruku. Begitu imam sujud. Imam sujud. Kalau imam itu sujudnya agak lama, berikan mumpung ada kesempatan pas begitu imam sujud, kita lepas i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Imam sujud. Kita tinggal kunut saja. Kunutnya bagaimana? Apakah seperti tadi kunut di dalam sholat yang dibacakan oleh saya? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini birahmatika syarra ma qadait. Apakah harus seperti itu? Jangan. Karena kalau seandainya ruku sujudnya sudah kabur cengkat, jadi batal sholatnya. Bagaimana caranya? Tinggal kunut saja, kunutnya jangan panjang-panjang. Sami Allahu liman hamidah. Imam sujud, dia kunut dulu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Langsung sujud. Pakai cukup dengan doa kun Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Langsung salawat, selesai. Gak usah kunut yang panjang-panjang, nanti ketinggalan rukun-rukun yang lainnya. Mudah bagi kita. Mau ikut kepada imam yang tidak kunut, silahkan. Langsung aja ruku, langsung sujud mengikuti kepada imam. Atau kita memaksakan kehendak ingin kunut, ya silahkan. Begitu, itu solusi di dalam fikihnya. Nah, umat Islam saat ini masih berjibaku memperdebatkan hal-hal yang berbau seperti itu. Khilafiyah yang dibesar-besarkan di masjid ini. Dari masjid ke sini, ke masjid ini. Maka umat Islam ini sulit untuk dipersatukan. Padahal Al-Quran menjelaskan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hei umat Islam, hei jamaah Masjid Al-Huda, wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus bersatu, ada semangat Muharram, mari kita bersatu semuanya. Jangan melihat perbedaan kunut yang tidak kunut, yang tahiyatnya ada utek-utekan jadi telunjuknya dengan yang tidak. Jangan diperdebatkan semua itu. Saatnya umat Islam ini membangun kekuatan, majukan teknologinya, majukan sainsnya, majukan ekonominya. Jangan semuanya duduk di masjid semuanya suruh mempelajari ilmu agama. Ada sebagian orang yang mempelajari ahli nuklirnya, yang mempelajari sains dan teknologinya, ahli pertaniannya. Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid din.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di firman Allah Subhanahu wa taala, wahai umat-umat yang beriman kepada Allah, tidak semuanya mesti pergi menuju ke jihad, ke medan perang. Harus ada sebagian di antara kalian itu yang menuntut ilmu agama, menuntut ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya umat Islam ini memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki super power. Ditakuti di dunia umat Islam ini. Sekarang baru bangun semuanya. Umat Islam baru tersadarkan sekarang ini. Ketika Iran yang sudah diisolasi, Iran yang sudah diembargo, Iran yang sudah diputus hubungan diplomatiknya dengan berbagai hubungan negara. Tapi Iran ternyata menjadi negara yang super power, menjadi negara yang tidak kelaparan. Iran tidak menjadi negara yang miskin, tapi Iran sekarang menjadi negara Muslim yang terkuat di dunia. Arab sudah sekarang mau mencontohnya. Negara-negara yang lain sudah mulai ingin mencontohnya. Karena kalau umat Islam maju, maka kekuatan kejayaan Islam insya Allah akan semakin maju di tengah-tengah kehidupan kita ini. Oleh karena itulah saya akan sampaikan, agar umat Islam ini maju, maka yang pertama jaga persatuan dan kesatuan. Umat Islam menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan kita. Yang kedua saya sampaikan salah satu dari nasihat Syekh Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya menyampaikan ada 3 hal yang harus dijauhi oleh umat Islam. Yang pertama yang harus dijauhi oleh umat Islam ini, pertama umat Islam tong cawadan. Apa Bu? Pak? Tong cawadan. Apa itu cawadan? Nyarek menang tuh. Nyarek mah menang, tapi nyawan ka batur ulah. Ngageureukeun nyarekan mah kudu. Ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, geureukeun. Agama ngajarkeun teu yang kitu. Mengingatkan, menasihati diperbolehkan dalam agama, tapi tong sok nyawan. Ada orang yang sedang berbuat maksiat, cukup kita mengatakan na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan perlindungan dari perbuatan seperti itu. Ieu mah dicawan. Rek naon ka masjid, ka masjid jeung ka masjid anger we ngomongkeun keneh batur. Itu menjadi muslim yang cawadan. Cukup bagi kita manakala orang ada yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat kemungkaran, ada orang yang berbuat fahsya dan mungkar. Cukup kita mengatakan na'udzubillahi min dzalik. Kalaupun mau kita cukup kita melakukan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling nasihat menasihati, ini yang ditugaskan di dalam agama. Mengapa demikian? Di dalam Al-Quran sudah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Andaikan kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh suatu kaum, maka cukup kita memberikan suatu perubahan. Satu, luruskan mereka yang sedang berbuat kemungkaran biyadihi, dengan tangan kekuasaan kita. Tidak mampu, lisan kita memberikan nasihat. Tidak mampu, dengan hati. Paling tidak kita berdoa kepada Allah agar orang tersebut menjadi orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu itu, umat Islam supaya maju, persaudaraannya tetap kuat, hilangkan cawadan. Nu kadua bagi umat Islam apa yang harus dihilangkan? Bagi umat Islam yang harus dihilangkan itu satu cawadan, yang kedua papaseaan. Apa yang kedua? Papaseaan. Lihat di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, taatlah juga kepada para rasulnya, taat juga kepada para pemimpinnya. Wala tanaza'u, janganlah kita menebar permusuhan. Muslim yang satu memusuhi muslim yang lainnya. Gara-gara nu hiji diangkat jadi imam, nu hiji henteu ngamusuhan. Permusuhan-permusuhan yang ditebarkan itu, wala tanaza'u. Jangan melakukan permusuhan kepada muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Mengapa demikian? Fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan, andaikan umat Islam itu banyak melakukan permusuhan dan permusuhan, watafshalu wa tadhhaba rihukum, maka umat Islam akan gentar dan hilang kepedeannya, hilang kekuatannya, wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan umat Islamnya, karena muslim yang satu, muslim yang lainnya saling musuh bermusuhan. Maka Al-Qur'an sudah menyatakan kepada kita, wala tanaza'u watafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Apa yang harus kita lakukan? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu harus senantiasa saling mengislahkan, saling mendamaikan, yang harus dilakukan oleh umat Islam ini. Hari ini kalau kita memperhatikan di media, ini muslim ini begini, partai ini berbicara begini, partai ini berbicara begini. Waduh, luar biasa bagaimana umat Islam akan majunya, di mana umat Islam teknologinya akan maju, di mana umat Islam ini ekonominya akan maju. Kalau umat Islamnya sendiri sudah berpecah belah, maka di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah bercerai-berai, janganlah berpecah belah, janganlah berpisah-pisah umat Islam ini. Seharusnya umat Islam ini bersatu. Umpamanya di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mengapa Allah menyuruh berpegang teguh? Kata agama di dalam Al-Quran ini dijelaskan dengan bihablillah, tali agama Allah. Kenapa tidak menggunakan kalimat langsung wa'tasimu bidinillah, tapi menggunakan bihablillah, kata majazi, tali agama Allah. Kita sering diberikan pelajaran dalam kehidupan. Kalau kita punya halaman yang sangat luas, di depan rumah kita, di depan masjid kita ada banyak sampah yang bertumpukan. Tapi kalau kita menyapukan halaman itu dengan sapu lidi, cukup dengan satu batang saja, apakah akan bersih? Tapi kalau ada 30 batang lidi diikat dengan tali, maka seluas apapun halaman kita yang dihiasi dengan berserakan sampah yang ada di depan itu, maka dengan mudah untuk mudah dibersihkan. Umat Islam kalau seandainya diikat dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah, maka umat Islam akan bisa membebaskan kehidupannya dari kebodohannya. Umat Islam akan bisa mensejahterakan umatnya. Umat Islam akan senantiasa memajukan umat Islam dari berbagai aspeknya. Inilah pesan Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita bangkit. Karena sudah diingatkan, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, udah diakhiri dengan bulan Muharram satu lagi, nanti ketemu dengan bulan Rajab. Bulan-bulan ini bulan-bulan yang harus menjadikan kita untuk introspeksi diri. Kenapa umat Islam hari ini masih terbelakang? Kita introspeksi bersama. Kenapa jamaah Masjid Al-Huda ini, bahkan di sini itu tetangga Masjid Al-Huda ini ke samping kiri, samping kanan itu berapa masjid, berapa rumah? Berapa umpi di sini, berapa kelapa-kelapa keluarga? Coba berapa di sini? Satu RW berapa? Ada 600? 600 orang. Kalau seandainya 600 orang ini semuanya pergi ke masjid sholat berjamaah. Yang harus dipikirkan, kenapa 600 orang yang ada di RW ini ternyata yang ke masjid berapa persennya? Berarti kita harus berpikir supaya apa? Supaya para tetangga-tetangga masjid punya semangat untuk pergi ke masjid, untuk memajukan umat Islam yang ada di masjid ini, untuk memajukan seluruh umat Islam bahkan di luar Masjid Al-Huda ini, semuanya akan menjadi maju. Kalau seandainya Masjid Al-Huda sudah menjadi percontohan, menjadi mercusuar akan kemajuan umat Islam yang ada di negara kita ini.
Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama masjid kita, Masjid Al-Huda, Masjid Petunjuk. Mudah-mudahan masjid ini menunjukkan kepada kita doa kita dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Semuanya diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terakhir mari kita sama-sama untuk bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya Allah ya dzal karamatil zahiratil mubarakah wa ya dzal ni'matil sabiqatil mufarrijan ilahi a'atina milkan mulkan azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu saja kiranya bisa disampaikan. Akhirul kalam wallahul